Permintaan maaf Presiden Joko Widodo menjelang masa akhir jabatannya ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 dengan tegas menyatakan jika Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan kebijakannya terlebih dahulu. Sementara pengamat politik menilai permintaan maaf Jokowi hanyalah sebuah pencitraan. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahannya selama menjabat. Kepala negara menyampaikan permintaan maaf ini dalam sambutan acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pekan lalu. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Permintaan maaf tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Pengamat politik dari BRIN, Siti Zuhro menilai permintaan maaf Presiden di acara zikir menjadi kontroversi dan dinilai sebagai politik pencitraan menjelang akhir jabatan. Pertanggungjawabannya atau public accountability tadi itu harus dilakukan secara proper, tidak asal tempat. Biasanya pada tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya di depan wakil rakyat di Senayan. Pernyataan permintaan maaf Presiden dalam acara zikir memunculkan sekali lagi kontroversi karena hal tersebut oleh publik dinilai hanya politik pencitraan belaka untuk mengundang simpati dan empati kepada Pak Jokowi yang sedang menyongsong purna baktinya Oktober nanti. Pengamat politik lain, Adi Praitno, memiliki analisis berbeda. Menurutnya, permintaan maaf Jokowi itu sengaja dilakukan untuk melihat siapa yang masih menjadi pendukung Presiden dan pihak mana yang menjadi oposisi. Bahkan PDIP tanpa canggung mengkritik Jokowi sebagai sosok yang menjadi biang kerok dalam persoalan-persoalan serius di negara ini. Persoalan hukum, persoalan demokrasi, persoalan ekonomi, dan seterusnya. Tapi bagi pendukung Jokowi, tentu saja sikap Jokowi ini diapresiasi, sekalipun dianggap sukses, kinerjanya dianggap memuaskan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi Jokowi masih mau mengakui bahwa masih banyak persoalan-persoalan di negara ini yang belum bisa tuntas secara maksimal. Jadi pernyataan Jokowi ini justru membelah dan sangat kelihatan sebenarnya siapa yang berada di pihak oposisi dan siapa yang berada di barisan Pak Jokowi. Salah satu partai yang mengkritisi permintaan maaf dari Jokowi adalah PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengingatkan bahwa seluruh kebijakan Presiden Jokowi mesti dipertanggungjawabkan, bukan malah langsung menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat. Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif. Terbukti tahun ini kita harus import 6 juta. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Sementara pengamat politik Henry Satrio menganggap permintaan maaf Jokowi itu bagai pisau bermata dua. Menurutnya, ucapan maaf itu bisa untuk kebijakannya yang telah lalu atau kebijakan di sisa masa jabatan. Secara komunikasi, Pak Jokowi ini kan kadang-kadang sen kiri belok kanan ya. Nah ini tuh dia minta maaf untuk yang lalu atau untuk yang masa depan juga. Untuk yang masa depan tuh artinya nih dia minta maaf karena akan ada kebijakan-kebijakan yang akan dia lakukan dan mungkin juga merugikan gitu ya. Nah ini kan menurut saya
bisa bermata dua juga nih kalau Pak Jokowi. Tapi ya sekali lagi sebagai manusia pasti dimaafkan, apalagi rakyat Indonesia kan mudah memaafkan. Dimaafkan atau tidak, pengamat menilai rakyat memiliki catatan tentang berbagai macam kebijakan Presiden Jokowi selama menjabat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.